warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari jurusan Hukum Tata Negara, ingin menjelaskan hukum Islam di Malaysia. Hukum Islam di Malaysia, meskipun Malaysia pernah menjadi negara jajahan, namun Inggris yang pernah menjajahnya tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia Muslim. Setelah merdeka tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh dua partai besar, yaitu UMNO, United Malaya National Organization, dan PAS, Partai Islam se-Malaysia. Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia. Malaysia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan adalah kerajaan federal yang terdiri atas 13 negara bagian masing-masing dipimpin oleh sultan dan menteri besar. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia tersebut dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam dan oleh pedagang Gujarat. Keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sinilah dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan ketimbangan sampainya Islam di Indonesia, negara kita, yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan yang saya sampaikan tadi, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagaimana dikemukakan oleh Asyumardi Azra datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Memasuki abad ke-20 bertepatan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama serta adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan yang menjabat pada saat itu. Dan hal itu diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan ataupun kantor sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk sebuah departemen urusan agama. Nah, di sini hukumnya orang-orang Muslim di Malaysia juga tunduk pada hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum status pribadi dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan agama atau yang dikenal juga dengan mahkamah syariah yang diketuai oleh hakim agama. Memasuki masa pasca kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa top down, sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara mereka. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Al-Qur'ani berlaku di Malaysia. Serta di samping itu ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukannya di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68 pasal. Hampir identik dengan hukum Islam mazhab Syafi'i. Pelaksanaan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan realisasi hukum Islam yang sejalan dengan paham mazhab Syafi'i di Malaysia, sekaligus mengindikasikan bahwa Islam di negara tersebut sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, umat Islam di Malaysia berada di bawah negara federasi yang berbentuk kerajaan. Serta Islam dinyatakan secara resmi sebagai agama negara Malaysia. Secara historis, perkembangan Islam di Malaysia sangat terkait dengan berdirinya Kerajaan Islam Malaka. Dengan rajanya yang pertama adalah Parmaswara Iskandar Shah yang memeluk agama Islam pada tahun 1914 Masehi dan bergelar Sultan Muhammad Shah. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Malaka yang sama-sama sudah kita ketahui. Bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia terdiri atas 3 fase. Yang pertama, 3 fase periode Melayu. Yang pertama, periode penjajahan, yang kedua periode kemerdekaan, dan yang ketiga kodifikasi hukum yang paling awal termuat dalam prasasti
Teranggu yang ditulis dalam aksara Jawi dan memuat daftar mengenai 10 aturan bagi pelanggarnya mendapatkan hukuman. Prasasti ini dibuat pada hari Jumat Rajab 702 Februari serta 1300 Masehi. Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum atau buku hukum singkat Malaka yang mengatur semua menyangkut keperdataan dan bahkan pidana Islam. Setelah kemerdekaan tahun 1957, otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh konstitusi federal kepada negara-negara bagian. Kepala agama Islam di setiap negara bagian dipegang oleh penguasanya, yaitu yang kita kenal dengan Dewan Agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang dipertuankan agung. Wujud lain penerapan hukum Islam di Malaysia bukan hanya dalam bentuk perdata yang saya jelaskan tadi, tetapi juga dalam bentuk hukum pidana. Hal ini nampak dari berbagai informasi yang telah diangkat oleh cendekiawan Malaysia, di antaranya nizam, yaitu nizam ukubah dalam Islam dan pelaksanaan di Malaysia oleh Prof. Dato' Muhammad Sudana Awang Utoman. Ukuban menurut Undang-Undang Jinayah Siasa oleh Prof. Madya Dr. Mat Saad Abdullah Rahman. Ukubah dalam jinayah kisas dan pelaksanaannya dalam masyarakat majemuk oleh Prof. Madya Mat Saad Abdullah Rahman. Ukubah di dalam jinayah takzir dan pelaksanaannya dalam masyarakat majemuk. Sebelumnya penjajah Inggris, sebelum masuknya Inggris, hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih bercampur dengan hukum adat. Yang saya baca menurut Abdul Munir Yacap mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku di negara bagian sebelum campur tangan Inggris adalah adat pepatuh untuk kebanyakan orang Melayu di negara dan beberapa kawasan di Malaka, dan adat Temanggung di bagian Semenanjung. Sedangkan orang Melayu di Sarawak mengikuti Undang-Undang Mahkamah Melayu Sarawak. Undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan utamanya dalam masalah perkawinan, perceraian, dan jual beli. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.